Wapres masak besar bersama Chef Bobon Santoso. Kawasan Puncak Bogor menjadi jalur alternatif pemudik. Kecelakaan bus umroh WNI di Arab Saudi. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 4 informasi utama tadi, kami akan menghadirkan informasi terkait dengan agenda Kabinet Merah Putih. Dan kami juga akan memberikan informasi mengenai peristiwa dan olahraga. Bersama saya Priska Priscilla. Dan saya Selis Regar, inilah Menyapa Malam Simpo TV selengkapnya. Kita awali berita pertama pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri langsung program masak besar yang dipimpin oleh Chef Bobon Santoso di lapangan Rengas Palmerah, Jakarta Pusat. Momen itu berlangsung di sela acara nonton bareng pertandingan Timnas Sepak Bola Indonesia melawan Australia pada Kamis sore. Tak hanya menyaksikan jalannya proses memasak, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga ikut turun tangan membantu Chef Bobon Santoso dalam proses memasak menu tongseng dengan jumlah besar. Usai hidangan siap, ia pun langsung membagikannya kepada masyarakat yang telah mengantri untuk berbuka puasa. Pada kesempatan ini, Wapres menekankan pentingnya semangat gotong royong dan kepedulian sosial, terutama di bulan suci Ramadan. Ia juga berharap tradisi tersebut dapat terus dipertahankan dan menjadi inspirasi bagi masyarakat. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding melakukan sidak dan menyegel PT El Safah Adiwigana Mandiri yang merupakan perusahaan penyalur pekerja migran Indonesia. Menteri P2MI mengenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan di perusahaan tersebut. Berdasarkan temuan bukti yang dilakukan oleh Kementerian P2MI, PT El Safah Adiwiguna Mandiri diduga telah melanggar Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2025 tentang pengenaan sanksi administratif terhadap perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Bukti-bukti tersebut ditemukan pihak KP2MI melalui 3 hal. Pertama, adanya laporan masuk dari 2 orang yang merupakan korban. Kedua, dokumentasi para korban sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi yang ditemukan oleh penyidik. Adapun bukti terakhir ditemukan berdasarkan tangkapan layar yang berisi percakapan Direktur PT El Safah yang mengaku telah menempatkan pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi yang notabene sudah dimoratorium sejak 2015. Bahwa PT ini melanggar Peraturan Menteri Nomor 4 2025 tentang pengenaan sanksi administratif terhadap perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Ada beberapa hal bukti yang dilakukan. Yang pertama, ada laporan dari 3 orang dari Sulawesi Barat dengan isi inisial NC dan L. Kemudian tim kami juga telah turun ke lapangan melakukan cross check dan ditemukan juga foto yang bersangkutan sebelum penempatan ke Arab Saudi. Lalu yang ketiga ada screenshot chat dari Direktur PT El Safah ini mengakui bahwa telah menempatkan PMI atau pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi yang notabene sejak 2011 di moratorium. Berita selanjutnya pemirsa, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto angkat bicara terkait aturan larangan berbisnis bagi prajurit yang masih tertuang di dalam Undang-Undang TNI yang baru disahkan. Dirinya mengatakan pemirsa masih ada prajurit yang mencari penghasilan tambahan dengan menjadi tukang ojek hingga berjualan makanan dan minuman di kesatuannya masing-masing. Panglima TNI
Jenderal Agus Subianto memastikan larangan berbisnis bagi prajurit tak diubah dalam Undang-Undang TNI yang baru. Agus mengatakan bahwa masih ada prajuritnya yang mencari keberhasilan tambahan dengan menjadi tukang ojek hingga berjualan es. Oleh karena itu, dirinya pun menyebut usaha kecil-kecilan jangan disamakan dengan koperasi. Anggota saya masih ada yang ngojek kok, masih ada yang masih ada yang jualan es, untuk saya itu marinir yang ada di Batam itu. Jadi ada yang jualan makanan untuk prajurit di satuannya. Masa itu sebut bisnis? Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar menghadiri dialog Ramadan lintas agama yang digelar di Gedung Serbaguna Katedral pada Rabu 19 Maret 2025. Menak menekankan kerukunan bukan hanya soal sesama manusia, melainkan juga dengan alam. Dalam kesempatan itu, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengungkapkan rasa senangnya karena berbagai kalangan bisa hadir dalam dialog ini. Dialog tersebut membicarakan terkait merawat harapan dalam merajut kerukunan umat beragama. Ia berharap dalam dialog kali ini membahas keharmonisan antara manusia dan alam. Menak menyampaikan bahwa setiap agama memiliki konsep harmonisasi antara manusia, Tuhan, dan alam. Karenanya ia mengajak setiap tokoh agama yang hadir untuk mencoba menggunakan bahasa agama demi memperbaiki alam semesta. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Berita selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, meresmikan gerakan pangan murah serentak 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Program ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat, terutama menjelang Lebaran. Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, meresmikan gerakan pangan murah serentak 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah sebagai upaya positif membantu masyarakat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Dalam kesempatan itu, Zulhas menyampaikan apresiasi kepada gubernur, bupati, dan wali kota se-Jawa Tengah yang telah membantu gerakan pangan murah ini. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat. Program ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat, terutama menjelang Lebaran. Mudah-mudahan gerakan pangan murah serentak di 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah ini bisa membantu meringankan beban masyarakat kita. Mudah-mudahan Lebaran semua orang bisa berbahagia karena bahan pokok tersedia dan harganya terjangkau. Gerakan pangan murah di Jawa Tengah diharapkan dapat diterapkan oleh pemerintah daerah lainnya sebagai upaya menjaga stabilitas pangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, di mana Dirjen Kementerian Kehutanan menyoroti penyebab peristiwa banjir besar yang melanda wilayah Jabodetabek beberapa waktu terakhir. Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Diah Murtiningsih, mengatakan penyebab banjir dikarenakan kesalahan alih fungsi lahan yang seharusnya menjadi kawasan lindung, namun dialihkan menjadi kawasan terbangun. Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai atau DAS bersama Rehabilitasi Hutan, Diah Murtiningsih, menjelaskan penyebab banjir di wilayah Jabodetabek dikarenakan alih fungsi lahan yang dijadikan kawasan terbangun menyebabkan lokasi tersebut menjadi kedap air dan minim resapan. Adapun terdapat penyempitan alur sungai di daerah aliran Sungai Ciliwung, lantaran banyaknya pemukiman yang menyebabkan kapasitas tampung sungai menjadi berkurang, sehingga air tak tertampung dengan benar. Ini yang ada di APL, ini yang kemudian menjadi kawasan yang terbangun sehingga menyebabkan lokasi tersebut kedap air. Yang harusnya dia berfungsi sebagai resapan, sudah dibangun sehingga air ini melimpas, melewati yang sudah terbangun tadi, sehingga pada lokasi yang dia akan menumpuk air itu. Apalagi disebabkan juga oleh alur sungai yang juga menyempit. Kemarin kami juga ke sana, ada alur sungai yang harusnya 11 meter menyempit menjadi 3 meter dan di atasnya sudah banyak pemukiman. Nah, ini juga menyebabkan alir melimpah. Jadi alir sungai yang tadi dari atas ke bawah yang deras sekali dia melimpah, alir yang limpasannya juga turun, dia menggenang.
Nah, itulah yang kemudian terjadi banjir. Untuk menangani hal itu, pihaknya pun akan melakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL, serta menerapkan teknik konservasi tanah dan air dalam berupa DAM pada lokasi-lokasi dan kemiringan tertentu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Sekolah rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto dipersiapkan untuk memuliakan keluarga miskin dan mendorong kebangkitan wong cilik menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang juga mengatakan bahwa sekolah rakyat akan menjadi lembaga pendidikan berasrama dengan seluruh kebutuhan siswanya ditanggung penuh oleh negara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan program sekolah rakyat ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim yang tercatat sesuai data tunggal sosial ekonomi nasional. Gus Ipul mengatakan, masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2 hingga desil 3 akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan di sekolah rakyat yang berasrama dan seluruh biayanya ditanggung negara. Gus Ipul menyebut di sekolah rakyat, siswa akan mendapatkan fasilitas pendidikan gratis, termasuk makan, seragam, dan alat belajar sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Memang belum bisa saya sampaikan secara detail, tapi intinya sudah berulang-ulang kami sampaikan, sekolah rakyat ini gagasan Presiden Prabowo yang dalam terjemahan saya ingin memuliakan keluarga miskin dan mendorong supaya ada kebangkitan wong cilik untuk menuju Indonesia Emas tahun 45, kira-kira begitulah ya. Terus yang kedua tentu ini diperuntukkan bagi mereka yang berada di desil 1, desil 2 atau mungkin juga kalau sudah habis desil 3. Itu di data tunggal sosial ekonomi nasional. Apa desil 1? Desil 1 itu adalah kelompok paling bisa dikatakan prasejahtera. Ya, prasejahtera bisa dikatakan juga miskin ekstrim, miskin gitu ya. Dan kelompok rentan yang mana kemudian putra-putrinya bisa kita berikan kesempatan di sekolah yang berasrama. Jadi pertama-tama ini adalah sekolah berasrama. Jadi ini pertama muridnya adalah keluarga dari miskin atau miskin ekstrim, yang kedua dia berasrama. Yang ketiga seluruhnya dibiayai oleh negara. Ya, atas arahan Presiden tentu ya. Semua mulai dari makannya, mulai dari seragamnya, alat-alat belajarnya, semua diselenggarakan oleh negara. Gratis, semua gratis ditanggung oleh negara. Lebih lanjut, Menteri Sosial menegaskan program ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sehingga dapat membantu mereka memiliki masa depan yang lebih cerah. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebanyak 70 hingga 80 sekolah rakyat diinisiasi Presiden Prabowo Subianto siap beroperasi dalam waktu dekat. Hal ini diungkapkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai menggelar rapat tertutup dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya di kantor Kementerian Sosial pada Jumat 21 Maret. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan, hingga saat ini tercatat sudah ada 45 sekolah rakyat di seluruh Indonesia yang siap membuka pendaftaran bagi siswa dan siswi. Gus Ipul, sapaan akrab Menteri Sosial, menyebut 30 lebih sekolah rakyat lainnya yang telah dipersiapkan akan menyusul pada tahap kedua. Adapun jika seluruh proses berjalan lancar, Gus Ipul menyampaikan sekolah rakyat yang siap beroperasi diperkirakan mencapai 70 hingga 80 sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Sesuai jadwal, nantinya pendaftaran siswa sekolah rakyat akan dimulai pada April mendatang. Kita akan laporkan nanti pada saatnya setelah semua laporan dari daerah masuk. Ya. Per hari ini sudah ada 45 tahap pertama yang sudah siap membuka pendaftaran siswa, sementara 30 lebih itu menyusul pada tahap kedua. Jika nanti ini semua lancar, maka kira-kira ada 80-an ya, 80-an sekolah, antara 70 lah sampai 80-an sekolah yang siap sarana prasarananya untuk menyelenggarakan sekolah rakyat itu. Nah, 200 titik seperti yang ditargetkan alhamdulillah sudah terpenuhi, tinggal sekarang titik-titik itu perlu disurvei kelayakannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Ini masih memerlukan waktu. Saya terima kasih atas atensinya, atas dukungannya kepada kami
dalam rangka melaksanakan tugas dari Presiden itu. Saya kira itu ya, risiko CAE ya, yang lain-lain nanti ya. Pendaftaran kapan? Ya nanti tak jelasin itu kira-kira April. Ya. Gus Ipul berharap program Sekolah Rakyat inisiasi Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan dampak nyata dalam peningkatan kualitas pendidikan serta menjangkau masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan akses pendidikan formal. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat persiapan dari kepolisian di beberapa titik arus mudik dari sejumlah lokasi seperti bandara dan terminal yang mulai dipadati oleh pemudik. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Tentu Ciladang pemirsa, menjelang Lebaran segala persiapan untuk mudik telah dipersiapkan masyarakat yang ingin mudik ke kampung halamannya. Benar sekali Celia, tentunya biasanya masyarakat akan berbondong-bondong kembali ke kampung halaman. Dan yang paling penting tentunya mempersiapkan transportasi ya Celia, mengecek apakah kendaraannya sudah layak, beserta juga dengan amunisi konsumsi, uangnya, dan tentunya yang paling penting adalah kesehatannya, Sally. Betul sekali Cila, dan kita lihat informasinya terkait mudik dimulai dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau posko terpadu gerbang tol Pejagan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada Rabu 19 Maret 2025.
Peninjauan ini guna memastikan kesiapan personel dalam operasi ketupat 2025. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau posko terpadu gerbang tol Pejangan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada Rabu 19 Maret 2025 guna memastikan kesiapan personel dalam operasi ketupat 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolri juga meninjau kesiapan fasilitas layanan untuk pemudik, seperti tempat istirahat dan layanan kesehatan. Kapolri menegaskan bahwa jajaran Polri telah menyiapkan strategi untuk memastikan arus mudik dan balik lebaran berlangsung aman dan nyaman. Ia berharap operasi ketupat 2025 dapat berjalan lancar sesuai dengan tema tahun ini, yaitu mudik aman, keluarga nyaman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi melakukan kunjungan ke Pos Ramadan Terpadu 2025 di Benjamin Sueb, Pademangan, Jakarta Utara pada Selasa 18 Maret 2025. Kapolres menekankan pentingnya sinergitas dan kerjasama seluruh pihak terkait dalam menjaga keamanan dan kenyamanan selama Ramadhan dan Idul Fitri 2025. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, melakukan kunjungan ke Pos Ramadan Terpadu 2025 di Benyamin Sueb, Pademangan, Jakarta Utara pada Selasa 18 Maret 2025. Dalam kunjungannya, Kapolres menyampaikan pentingnya sinergitas dan kerjasama antara pihak kepolisian, tokoh masyarakat, dan warga dalam menjaga keamanan dan kenyamanan selama bulan Ramadan dan Idul Fitri 2025. Kapolres juga mengingatkan pentingnya melaporkan warga yang mudik ke RT RW setempat agar dapat dilakukan patroli di tempat warga yang mudik tersebut. Pos pantau ini juga nanti akan berlangsung sampai dengan Lebaran, ya, sampai dengan Lebaran malam takbiran. Ya, mudah-mudahan dengan adanya pos pantau ini, ya, kita bisa memelihara situasi Kamtibmas kita dengan aman, kondusif. Ya. Misalkan ada pencurian atau ada hal-hal yang genting, tawuran dan sebagainya, hubungi 110 ya. Jam berapapun, 24 jam ya, 110. Nanti akan direspon oleh tiket yang akan mengangkat teleponnya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan menggelar uji kelayakan operasional atau remcek kepada bus-bus angkutan mudik lebaran di Terminal Bantuan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Uji kelayakan kendaraan bus antar kota antar provinsi dilakukan untuk memberikan kenyamanan serta keamanan bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik lebaran. Sejumlah petugas Sudinhub Jakarta Selatan melaksanakan pra-uji kelaikan kendaraan bus antar kota antar provinsi di Terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pengecekan pra-ramcek meliputi pemeriksaan ban, lampu sen, wiper, lampu kendaraan, hingga alat keamanan yang harus tersedia di dalam bus. Koordinator penguji kendaraan bermotor Sudinhub Jakarta Selatan, Ade Erwin, mengatakan, pra-ramcek bertujuan untuk memberikan peringatan kepada perusahaan otobus untuk memberikan kelaikan angkutan mudik lebaran. Pengecekan uji kelaikan berkendara ini juga dilakukan untuk memberikan kenyamanan serta rasa aman bagi masyarakat yang melaksanakan mudik lebaran. Kami pra-ramcek ya, ramcek untuk menindaklanjuti apa yang telah dilakukan. Jadi kita lihat nanti kesiapan daripada satu armada ini untuk melakukan angkutan lebaran. Jadi kita lihat dulu sebelum melaksanakan betul-betul pada ramcek ini, kita lihat kalau memang ada sesuatu yang masih kurang, akan kita himbau kepada yang pemilik atau pengurus bahwa ini yang harus kita yang diperbaiki lagi. Nanti pada waktu pas pelaksanaan ramcek, apabila kekurangan tersebut masih tidak diindahkan, merasakan kami tindak. Apa aja sih Pak pemeriksaan yang meliputinya? Semua meliputi teknis, baik dari segi teknis dan administrasi. Administrasi dari kelengkapan, dari mulai STNK, lanjut ke sertifikat ya, sertifikat uji bahwa itu sudah layak untuk dilakukan perjalanan. Samping untuk memeriksa masalah teknisnya juga seperti sorot lampu utama, sen, lampu rem, roda, berikut yang di dalam untuk melihat speedometernya, apar ya, alat pemadam kebakaran, safety belt, pemecah kaca, itu semuanya harus komplit semua. Ada sanksi nggak Pak kalau misalkan ramcek itu tidak diindahkan? Jelas. Pertama untuk safety ya, apabila mereka tidak mengindahkan ya dengan amat sangat akan kita akan tindak, mungkin akan kita berhentikan, kita stop operasi. Puncak arus mudik di Terminal Lintas Lebak Bulus sendiri diprediksi akan terjadi mulai tanggal 26 Maret 2025 mendatang.
Selanjutnya pemirsa, menjelang arus mudik 2025, Kepolisian Polres Bogor menyiapkan rekayasa arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor dengan menerapkan rekayasa one way bila terjadi antrian kendaraan saat arus mudik nantinya. Jalur kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat sendiri digunakan masyarakat untuk pulang ke kampung halamannya sebagai jalur alternatif menuju Cianjur, Bandung hingga Jawa Tengah melewati jalur selatan Jawa. Sebanyak 300 personil kepolisian Satlantas Polres Bogor diterjunkan dalam pengaturan arus lalu lintas jalur kawasan Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat saat puncak arus mudik yang diprediksi pada tanggal 28 Maret mendatang. Arus mudik 2025 yang diprediksi akan terjadi dalam sepekan lagi. Berbagai persiapan pengaturan arus lalu lintas tengah dilakukan oleh Satlantas Polres Bogor. Sejumlah titik perbatasan antara Kabupaten Bogor dengan kota lainnya pun akan dilakukan penjagaan demi memberikan kenyamanan untuk para pemudik saat akan pulang ke kampung halamannya. Salah satunya di kawasan Puncak Bogor, jalur ini akan digunakan para pemudik untuk pulang kampung ke halamannya ke berbagai kota seperti Cianjur, Bandung, Garut, hingga ke wilayah Jawa Tengah melewati jalur selatan Jawa. Jalur kawasan Puncak kerap digunakan pemudik sebagai jalur alternatif saat pulang kampung bila jalur Pantura Cikampek mengalami kemacetan. Guna menyambut para pemudik yang melintasi kawasan Puncak Bogor, Satlantas Polres Bogor akan menyiapkan rekayasa arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor bila terjadi antrian kendaraan pemudik, salah satunya dengan penerapan rekayasa one way. Selain kawasan Puncak Bogor, wilayah Kabupaten Bogor bagian timur seperti jalur Cariu, Jonggol, hingga Tanjung Sari akan digunakan oleh para pemudik sebagai jalur alternatif lainnya selain Puncak. Puncak arus mudik yang diprediksi akan terjadi pada tanggal 28 Maret mendatang. Satlantas Polres Bogor menyiapkan 300 personil Satlantas Polres Bogor yang diterjunkan ke sejumlah titik yang ada di Kabupaten Bogor, terutama di jalur mudik. Untuk nanti menjelang operasi ketupat, baik jalur mudik, arus balik maupun jalur wisata, di mana jalur puncak menjadi jalur salah satu alternatif jalur mudik. Anggota sudah kami siapkan selama operasi ketupat. Kurang lebihnya sementara direncanakan 300 personil. Nanti akan diupdate ketika sudah masuk ke proses operasi, di mana nanti untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan di arus mudik, arus balik maupun jalur wisata, personil sudah ditempatkan di titik-titik rawan seperti biasanya. Kemudian akan ada rekayasa baik one way maupun ganjil genap untuk menanggulangi, terutama ketika sudah wisata akan kita laksanakan ganjil genap. Pos pengamanan pun akan digelar sepanjang arus mudik hingga arus balik nantinya. Satlantas Polres Bogor pun mengimbau kepada masyarakat untuk mentaati peraturan berlalu lintas saat mudik ke kampung halamannya dan pastikan dalam kondisi sehat, serta kendaraannya pun dalam kondisi layak jalan, mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dari Bogor, Jawa Barat, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bogor bersama TNI dan Polri melaksanakan apel operasi siaga ketupat Lodaya 2025 pada Kamis sore di halaman Makodim 0621 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ribuan personil disiagakan guna pengamanan libur panjang Hari Raya Idul Fitri 2025. Pemkab Bogor juga memfasilitasi penitipan kendaraan gratis bagi para pemudik. Apel gabungan siaga ketupat Lodaya 2025 dipimpin langsung oleh Bupati Bogor Rudi Susmanto bersama Kapolres dan Dandim 0621 Kabupaten Bogor dan Lanut Atang Senjaya serta Kejari di Makodim Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam sambutannya, Bupati Bogor Rudi Susmanto menyampaikan kepada ratusan personil gabungan untuk tetap siaga jelang Hari Raya Idul Fitri maupun pasca Lebaran nanti. Rudi Susmanto pastikan stabilitas keamanan serta pelayanan maksimal untuk masyarakat. Pengamanan di sejumlah titik jalur perlintasan jalur mudik di Kabupaten Bogor aman. Bupati Bogor Rudi Susmanto dalam operasi Ketupat Lodaya 2025, sinergitas TNI Polri, serta stakeholder dengan memastikan masyarakat Kabupaten Bogor bisa mudik ke kampung halamannya dengan aman dan nyaman. Meski dalam musibah pasca bencana alam, peran serta pemerintah Kabupaten Bogor
didukung TNI dan Polri, bahu-membahu melakukan pelayanan terbaik. 25. Jadi kita berkumpul pada hari ini TNI, Polri didukung oleh stakeholder terkait. Kita bersiap untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri dan tentunya kita menjaga stabilitas keamanan, jalur lalu lintas dan kesiapan dari seluruh personil jelang Hari Raya Idul Fitri. Rencana Jokowi Pak mengurangi mudik lebaran dan balik seperti apa Pak? Ya, jadi walaupun kita sedang dilanda bencana, karena TNI, Polri, dan pemerintah daerah dan stakeholder terkait kita bahu-membahu, kita kompak, jadi menjadi sesuatu hal yang ingin buat kita jadi bersama-sama. Dan walaupun ada bencana, kita juga fokus, kita menyambut Hari Raya Idul Fitri, masyarakat harus terlayani, jaringan lalu lintas harus berjalan dengan baik, dan fasilitas pendukung harus kita persiapkan. Semuanya kita fokusnya adalah untuk bersiap jelang Hari Raya Idul Fitri, dan yang terpenting adalah kelancaran masyarakat untuk pulang ke kampung halamannya masing-masing dan dapat terlayani dengan baik. Dan dengan adanya hal tersebut tadi tidak menjadi suatu hambatan untuk kami, karena kita seluruh forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Bogor dan stakeholder terkait kita kompak bersama-sama, dan tentunya yang pertama adalah melayani masyarakat Kabupaten Bogor. Sementara itu Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro menegaskan kepada para pemudik untuk melapor kepada kantor TNI atau kantor polisi, menerima penitipan kendaraan, dan melakukan pengawasan dengan memberi stiker di rumah pemudik dalam pengawasan TNI dan Polri. Nanti silakan lapor ke kantor polisi terdekat, lapor ke kantor TNI terdekat, datakan kendaraan yang mau dititipkan kepada kantor polisi atau kantor TNI. Kemudian yang kedua, rumah yang ditinggalkan nanti akan kita pasangin stiker bahwa rumah ini dalam pantauan aparat keamanan baik itu TNI dan Polri dan juga pemerintah daerah. Sehingga teman-teman yang merasakan mudik, saudara saya merasakan mudik ke luar Bogor bisa merasa aman, tidak takut dengan apa yang ditinggalkannya di Kabupaten Bogor. Persyaratannya apa aja? Nggak ada persyaratan, silakan lapor kita akan. Kemudian untuk penitipan kendaraan bermotor, apabila ada silakan datang ke kantor TNI, ke kantor Polri, baik itu Polres, Polsek maupun Koramil, kita siapkan gratis. Untuk prediksi posko terpadu jumlahnya ada 20, 17 pospam, 1 posyan, 1 pos terpadu, sama 1 pos kita secara bersama-sama, sehingga itu akan tersebar seluruh Kabupaten Bogor. Kapolres menambahkan di Kabupaten Bogor terdapat 20 pos pengamanan yang tersebar di sejumlah titik wilayah Kabupaten Bogor. Bagi wisatawan di hari raya dan libur cuti bersama yang ingin berwisata ke kawasan Puncak dan mengambil jalur alternatif, Rio pastikan ada penjagaan ketat dari Brimob. Dari Bogor, Jawa Barat, kontributor Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke daerah Bali, pemirsa, demi menghindari kenaikan harga tiket pesawat dan kepadatan massa pada masa puncak arus mudik, ribuan warga memilih mudik lebih awal meninggalkan Pulau Bali menuju kampung halamannya di sejumlah kota di Pulau Jawa dan Sumatera melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung, Bali. Meski pergerakan arus mudik di Bandara Ngurah Rai Bali mulai meningkat, pengelola Bandara Ngurah Rai memperkirakan puncak arus mudik baru terjadi pekan depan, tepatnya di hari Jumat 28 Maret 2025, dengan prediksi pergerakan penumpang lebih dari 81.000 orang perharinya. Kenaikan trafik penumpang mulai terpantau di terminal domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali. Meski belum terlalu signifikan, ribuan calon penumpang terlihat memenuhi area terminal keberangkatan Bandara Ngurah Rai untuk mudik lebih awal ke kampung halaman masing-masing. Para pemudik memilih pulang kampung lebih awal untuk mengantisipasi kemungkinan naiknya harga tiket pesawat dibanding jika mudik mendekati Lebaran. Transportasi udara dipilih agar lebih cepat tiba di kota tujuan dan aman dari kemacetan. Selain itu, warga beralasan memilih mudik lebih awal agar lebih cepat bisa berkumpul dengan keluarga, sekaligus demi menghindari kepadatan penumpang saat masa puncak arus mudik. Karena biar nggak terlalu padat, yang pertama. Yang kedua, tentunya harganya jauh. Harga tiketnya Mbak ya? Harga tiketnya. Dan yang terpenting itu nggak terlalu padat aja. Artinya biar lebih nyaman gitu Mbak ya? Biar lebih nyaman. Kalau beli tiketnya sudah berapa bulan sebelumnya Mbak? Kita udah prepare sebulan yang lalu mungkin. Sudah 1 bulan yang lalu Mbak ya? Ini untuk menghindari lonjakan harga tiket itu Mbak ya? Iya, dan tentunya lonjakan ini pemudik juga yang pasti. Ini sama keluarga atau sama siapa? Sama keluarga.
Memang semua keluarga memang lebih awal mudiknya, Mbak? Iya, memang semua keluarga lebih awal mudiknya. Nanti kalau balik ke Balinya lagi, berapa hari setelah Lebaran? 10 hari mungkin. 10 hari setelah 10 Lebaran. hari setelah Lebaran. Artinya cukup lama di Iya, cukup lama kita di Surabaya. Iya. Ya, karena untuk menghindari kemacetan juga, karena di pasca mudik ini kan kita lebih padat gitu ya. Jadi memang sengaja untuk menghindari puncak arus mudiknya seperti itu ya? Oke. Sudah berapa masa ini mesen tiketnya nih? Oh, udah 1 bulan sebelum penerbangan. Ini kemana mudiknya nih? Ke Padang. Ke Padang ya? Oke. Ya. Ini sama keluarga atau? Enggak, sendiri aja. Sendirian aja? Iya. Kalau ini tahun sebelumnya memang mudiknya ini memang terkena macet atau seperti apa ini? Oh, baru pertama kali sih mudik ya. Ini baru pertama kali? Iya, udah 4 kali lebaran. Jadi memang sengaja lebih awal ya? Oke. Kalau kita prediksi ya tanggal 21 ya harus mudik ya. Karena hari Jumat dan sudah ada WFH mulai tanggal 24 kan ya. Tapi kan 21 akan terasa ini Jumat, Sabtu, Minggu, itu akan kelihatan. Ya, ini pergerakan penumpang ini seperti apa Pak? Pada mudik lebih awal nih Pak, apakah sudah mencapai rata-rata traffic bulan-bulan sebelumnya ataukah seperti apa ini? Saat ini masih low, jadi ternyata domestik masih low. Kita perkirakan mungkin nanti akan arusnya besar di tanggal 27, 28. Yang kita perkirakan mungkin sekitar 80.000 ya, 81.000 ya. Kemudian arus balik kita perkirakan tanggal 7 April 2025 sekitar 81,6. Sementara, pengelola Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, mencatat pergerakan penumpang sejak mulai awal puasa hingga saat ini masih stabil di kisaran 50 ribuan penumpang per hari. Meski demikian, pergerakan penumpang di terminal domestik jelang puncak arus mudik sedikit demi sedikit terus mengalami peningkatan hingga kisaran lebih dari 73 ribu orang penumpang per hari pada akhir pekan ini. Puncak tertinggi arus mudik yang diperkirakan berlangsung pada hari Jumat, 28 Maret 2025, dengan estimasi pergerakan penumpang lebih dari 81 ribu orang penumpang per hari. Dari Bali, Bagus Raditya, Sinpo TV melaporkan. 1 minggu menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah, Terminal Kalideres, Jakarta Barat mulai ramai dipadati pemudik. Pemudik yang berangkat mengaku memanfaatkan mudik lebih awal karena selain anak sudah libur sekolah, juga untuk menghindari kepadatan di jalur mudik jelang Lebaran nanti. Memasuki libur sekolah dan musim mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, suasana pemudik di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat mulai ramai didatangi para pemudik. Ratusan calon pemudik yang akan berangkat ke kampung halamannya ini tampak memadati area loket tiket dan ruang tunggu penumpang. Mereka yang akan berangkat mudik, mayoritas bersama anggota keluarganya, tiba dengan membawa koper-koper besar yang berisi perlengkapan untuk libur berlebaran di kampung halaman. Salah satu pemudik yang berangkat hari ini mengaku memanfaatkan mudik lebih awal karena selain anaknya sudah libur sekolah, juga untuk menghindari kepadatan di jalur mudik jelang Lebaran nanti. Bu, Ibu udah beli tiket ya Bu? Udah. Ya. Gimana Bu tiketnya Bu sekarang Bu? Tiketnya masih stabil sih, soalnya belum seminggu, mungkin kurang Lebaran kurang seminggu kali ya naik ya. Kalau sekarang masih stabil. Itu berapa Bu? Masih 310 arah Komering. Bu yang nih Bu sama siapa aja ya Bu? Saya sama suami sama anak saya 2. Anaknya udah libur apa gimana Bu? Iya udah libur. Gitu? Iya udah libur, makanya kita pulang duluan. Mungkin tanggal 7. Tanggal 7 April nanti? Iya. Lama ya Bu? Iya lama lah, mumpung libur panjang. Bu, dibandingkan harga tahun lalu itu tiketnya murah atau mahal sekarang? Kalau untuk tiket sih sebenarnya kalau mendekati Lebaran ya mungkin udah mahal. Kalau masih hari biasa sih masih normal. Jadi mengurangi kepadatan juga ya? Iya, makanya kita pulang lebih awal. Mau kemana nih tujuannya? Kita mau ke Komering, Oku Timur. Di Terminal Kalideres sendiri melayani angkutan lebaran untuk destinasi wilayah Sumatera dan sekitarnya, Jawa dan sekitarnya. Sementara untuk harga tiket sendiri, dalam musim mudik tahun ini diakui pemudik masih stabil, sama dengan tahun sebelumnya.
Diperkirakan jumlah pemudik akan terus bertambah hingga puncak arus mudik Lebaran nanti yang diperkirakan akan terjadi pada H-3 jelang Idul Fitri. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sinpo TV akan terus mengabarkan kepada Anda terkait titik-titik arus mudik di Tol Cikatama, Pelabuhan Merak, dan Pelabuhan Bakahuni di program Menyapa Kampung Halaman. Saksikan program Menyapa Kampung Halaman yang hadir di layar kaca Anda sejak tanggal 27 Maret 2025 hingga arus balik 6 April 2025. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Malam Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya terkait peristiwa di mana sebuah bus yang mengangkut 20 jemaah umroh asal Indonesia mengalami kecelakaan di Wadi Kudait sekitar 150 km utara Jeddah, Arab Saudi. 6 jemaah dilaporkan meninggal dunia, sementara lainnya mengalami luka-luka. Menurut KJRI Jeddah, kecelakaan terjadi sekitar pukul 13.30 waktu setempat atau 17.30 waktu Indonesia Barat. Bus tersebut menabrak mobil jeep yang menyalipnya hingga terguling dan terbakar. 6 dari 20 jamaah dinyatakan meninggal dunia dan diketahui berasal dari Bojonegoro. Kementerian Luar Negeri RI telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Agensi Umroh untuk melakukan pendataan korban. Pihak keluarga di Indonesia juga telah diberitahu, sementara pemerintah memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis di Arab Saudi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Informasi berikutnya, pemirsa, kebakaran hebat melanda kawasan permukiman di Jalan Irian Barat, lingkungan 4, Kelurahan Beradan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Kamis 20 Maret 2025. Api dengan cepat merambat dan menyebabkan sedikitnya 18 rumah terbakar. Proses pemadaman melibatkan mobil damkar Pertamina Pangkalan Brandan, truk damkar Pemkat Langkat dari Seilepan, serta bantuan tambahan dari Pertamina Pangkalan Susu dan Pemkap Langkat di Stabat. Namun upaya ini terkendala kepadatan warga yang berkerumun, menghambat akses petugas ke titik api. Aparat kepolisian dan TNI dan Koramil Pangkalan Brandan turun tangan untuk mengamankan situasi. Setelah beberapa jam, api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Petugas kini mulai mendata dampak kebakaran, termasuk kemungkinan korban jiwa, serta total kerugian yang ditimbulkan. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, serta tidak menghalangi proses evakuasi dan pendataan agar penanganan dapat berjalan lancar. Dari Sumatera Utara, Adelia Saptiarina, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah aksi pencurian terjadi di salah satu mal di Kota Malang pada Kamis 20 Maret 2025 pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Seorang pria terekam kamera pengawas atau CCTV saat mencuri sebuah jam tangan di salah satu toko tepat saat jam buka puasa. Berdasarkan keterangan pelapor, insiden ini terjadi ketika toko dalam kondisi cukup ramai karena banyak pelanggan yang datang untuk berbelanja menjelang waktu berbuka puasa. Pelaku berpura-pura melihat-lihat koleksi jam tangan yang dipajang di etalase. Namun saat para SPG sibuk melayani pelanggan lain, pria tersebut dengan cepat menggondol sebuah jam tangan merek JT Volt tanpa diketahui oleh petugas toko. Total kerugian akibat pencurian ini diperkirakan mencapai 1 juta rupiah. Hingga saat ini pihak toko masih belum melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, puluhan kilogram daging tak layak konsumsi, ikan asin berformalin, hingga produk makanan kadaluarsa berhasil diamankan petugas di pasar tradisional di Kulon Progo. Sejumlah jenis bahan makanan berbahaya ini pun disita dan diamankan oleh petugas. Sedikitnya 10 kg daging tak layak konsumsi ini berhasil diamankan petugas gabungan dari Satpol PP, Dinas Kesehatan, Perdagangan, Pertanian, dan Kepolisian Polres Kulon Progo Rabu pagi. Daging tersebut diketahui masih disimpan salah satu pedagang di Pasar Bendungan, Kapanewon Wates di dalam lemari pendingin. Mengantisipasi aksi nakal pedagang, puluhan kilogram daging sapi ini akhirnya disita dan dimusnahkan dengan cara disiram bensin dan nantinya akan dikubur agar tidak diperjualbelikan. Selain daging tak layak konsumsi, petugas juga berhasil mengamankan ikan asin jenis teri nasi yang mengandung formalin. Dari hasil pemeriksaan dan pengujian petugas, kandungan formalin dalam ikan asin ini lebih dari 20%. Agar tak dijual kembali, ikan asin sebanyak 5 kg milik pedagang ini langsung disita petugas. Pedagang mengaku ikan asin ini dibeli di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Untuk kegiatan hari ini, pengawasan makanan dan minuman dalam rangka menjelang hari Lebaran tahun 2025 ada beberapa temuan, diantaranya daging sapi yang sudah tidak layak konsumsi bagi masyarakat sebanyak 10 kg kurang lebih. Kemudian ada beberapa bahan untuk makanan kemasan dan minuman seperti sirup ini untuk sementara temuannya. Kalau untuk yang teri nasi tadi, yang positif? Untuk teri nasi juga ada temuan juga. Nanti untuk semua temuan ini kita bawa ke Satpol PP untuk ini. Selain daging dan ikan asin, pada sidak kali ini, petugas juga masih menemukan puluhan produk makanan yang telah kadaluarsa. Pedagang yang kedapatan menjual barang berbahaya dan tak layak konsumsi ini diberikan sanksi berupa teguran dan pembinaan agar tak lagi menjual produk yang tak layak. Sidak ini dilakukan untuk menjamin keamanan dan kesehatan masyarakat dari produk-produk berbahaya menjelang perayaan Lebaran. Dari Kulon Progo, kontributor Sinpo TV melaporkan. Demikian menyapa Malam Sports hari ini. Saya Priska Priscilla mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.